Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita awali hari ini dengan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kita memohon penyertaan Tuhan untuk menjalani hari ini sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kembali kami datang, kami bersyukur untuk napas kehidupan yang Engkau anugerahkan buat kami pada hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami mohon siapkan hati dan pikiran kami untuk dapat mengerti akan firman-Mu. Pakailah hamba-Mu yang menyampaikan, kiranya apa yang hamba sampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Ini doa pengharapan kami, haleluya, amin. Bapak, Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nas yang menjadi bahan renungan kita pada pagi hari ini berasal dari 2 Tesalonika pasal yang kedua, ayat yang ke-13 sampai dengan 17. Dengan perikop dipilih untuk diselamatkan. Dilanjutkan dengan 2 Tesalonika pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Dengan perikop berdoa dan bekerja. Saya akan membacakan ayat yang ke-13. Demikian bunyinya. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Kemudian pada pasal yang ketiga ayatnya yang ketiga, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah berpegang teguh pada pilihan Tuhan. Saya ingin bertanya kepada saudara-saudara semua, apa yang membuat saudara menjadi seorang Kristen? Ada yang dari warisan dari luhur sudah Kristen karena orang tua juga Kristen. Ada yang mungkin karena pernikahan atau pasangan hidup. Atau ada yang dari pengalaman rohani, yang artinya mungkin banyak dari kita yang menjadi Kristen bukan dari keputusan pribadi. Namun apapun yang menjadi dasarnya kita menjadi seorang Kristen, yang ingin saya sampaikan adalah itu bukan karena kita, bukan karena kekuatan kita, dan bukan karena isi hati kita, tapi mari kita bersama katakan, saya menjadi orang Kristen atas dasar pilihan Tuhan. Maka dari itu, bagaimana cara kita mempertanggungjawabkan kalau kita mengaku sebagai orang Kristen? Ini adalah atas pilihan dan tuntutan dari Tuhan. Oleh sebab itu, jangan ada rasa arogan ataupun kesombongan iman di dalam diri kita masing-masing pribadi lepas pribadi. Justru orang yang sudah dipilih Tuhan harus tetap terus belajar untuk mengerti dan menyenangkan hati Tuhan. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Dia adalah makhluk yang terus memproses diri. Mari kita bersama-sama jujur. Di antara kita di sini pasti tidak ada di dunia ini yang mau memilih keputusan yang jelek ataupun yang tidak baik. Itu sudah pasti. Semua akan kita pilih dengan cara yang terbaik. Tapi justru dengan kelemahan dan keterbatasan kita, Tuhan mau memilih kita. Itu merupakan juga suatu kuasa oleh Tuhan, bukan karena saya, bukan karena ibu bapak, bukan juga karena saudara-saudara semua. Itu memang mutlak adalah kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Otoritas kasih setianya itulah yang membuat Tuhan mau memilih kita. Padahal kita adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan dan kelemahan. Inilah yang menjadi kebanggaan kita semua. Kita orang yang berdosa, kita orang yang lemah. Tetapi kitalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Kualitas inilah yang harus kita pertontonkan sebagai orang yang percaya. Karena kita adalah pilihan Tuhan. Maka dari itu,
Kualitas pilihan itu akan terlihat ketika saudara-saudara menghadapi situasi ataupun kesulitan apapun itu. Pilihan Tuhan itulah yang membuat jati diri kita semakin kokoh dalam segala keadaan di dalam kehidupan. Karena ada tertulis, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Pemilihan itu bukan kemarin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bahkan sejak dalam kandungan kita sudah menjadi orang pilihan Allah. Oleh karena itu, mari kita semua hendaknya bangga. Karena kitalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang berkekurangan, orang yang dipilih oleh Tuhan untuk bekerja di dalam pelayanannya. Jangan lagi kita hidup dalam dosa, tunjukkan kualitas dari sebagai umat pilihan Tuhan. Ini adalah realitas hidup. Apabila sudah dipilih Tuhan, jangan mau lagi terjebak oleh kenikmatan apapun yang ada di dunia. Tunjukkan kualitasmu, kualitas orang yang sudah dipilih Tuhan. Betapa jauhnya kita naik kelas dari pendosa hingga menjadi orang yang selamat yang menjadi pilihan Tuhan. Oleh sebab itu, demi mengingat menghargai anugerah tersebut, menantikan kedatangannya yang kedua kalinya sebagai umat yang percaya, kita harus bertahan di atas dasar Injil Kristus dan selalu mengandalkan ajaran kebenaran Allah di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah Engkau berikan untuk kami menjadi orang-orang yang telah Engkau pilih. Ajar kami ya Tuhan untuk dapat terus memelihara pilihan itu, menjalaninya dengan sepenuh hati, dengan terus berpegang pada perintah-Mu. Tuntun kami untuk terus belajar akan firman-Mu, serta bertekun dalam doa memohon berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Saat ini kami ingin memulai hari kami ya Tuhan. Tolong Tuhan sertai setiap langkah kami. Pegang selalu tangan kami agar terus berjalan di jalan kebenaran-Mu. Jauhkan kami dari mara bahaya, penyakit ataupun godaan-godaan setan yang ingin menimpa dan menjatuhkan kami ya Bapa. Kuatkan iman percaya kami untuk terus menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk umat-Mu yang telah Engkau tambahkan usia, baik itu usia kelahiran maupun pernikahan. Kami percaya di usia yang baru ini Tuhan sediakan berkat yang melimpah dalam kehidupan mereka. Pun juga dengan saudara-saudara kami yang sedang berduka. Ya Tuhan, tolong Tuhan yang memberi penghiburan dan kekuatan bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mulai hari ini dengan pertolongan dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Haleluya, amin. Selamat menjalani hari ini, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.